Yap Thiam Hien adalah seorang pengacara Indonesia keturunan Tionghoa Aceh. Ia mengabdikan seluruh hidupnya berjuang demi menegakkan keadilan dan hak asasi manusia, dengan membela masyarakat dengan posisi lemah di depan sistem hukum yang timpang. Namanya diabadikan sebagai nama sebuah penghargaan bergengsi untuk penegakan hak asasi manusia di Indonesia, yaitu Yap Thiam Hien Award. Pada tanggal 25 Mei tahun 1913, Yap Thiam Hien lahir di Kutaraja, Banda Aceh. Pendidikan dasarnya dia habiskan di tanah kelahirannya. Pada 1920-an, ia pindah ke Batavia untuk melanjutkan pendidikan sekolah. Pada awal 1946, Yap mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke Belanda untuk menyelesaikan studi hukumnya di Universitas Leiden. Dari sana ia meraih gelar Mister in the Rechten. Sekembalinya ke tanah air pada 1948, Yap mulai berkiprah sebagai pengacara untuk membela warga yang berurusan dengan pengadilan di Jakarta. Belakangan ia bergabung dengan sebuah biro hukum kecil yang didirikan Lai Hweyu, dan bertemu Tan Po Guan dan Wee Chu Tat, dua insan hukum yang ternama saat itu. Yap Thiam Hien tidak pernah pilih-pilih dalam membela hak asasi manusia. Ia selalu menjadi garda terdepan saat ketidakadilan ada di depan mata. Sepanjang kariernya, Yap sering menangani kasus-kasus yang bersinggungan dengan isu hak asasi manusia. Tak jarang pula Yap membela klien yang ditolak advokat lain karena miskin maupun memiliki ideologi yang berbeda. Pada era Bung Karno, Yap menulis artikel yang mengimbau presiden agar membebaskan sejumlah tahanan politik, seperti Muhammad Natsir, Muhammad Rum, Mohtar Lubis, Subadio, Syahrir, dan Princen. Begitu pula ketika terjadinya peristiwa G30S, Yap, yang anti-komunis, tetap berani membela para tersangka G30S. Ia juga membela Subandrio, bekas Perdana Menteri, yang menjadi sasaran cacian massa pada awal Orde Baru itu. Pada peristiwa Malari 1974, Yap juga tampil teguh memposisikan diri membela para aktivis mahasiswa. Begitu pula ketika terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984, Yap maju ke depan membela Am Fatwa, tokoh muslim yang dituduh menggerakkan demonstrasi massa. Sepak terjang Yap berlanjut tidak cuma di Indonesia. Ia menjadi pendiri Dewan Kawasan HAM di Asia pada tahun 1980. Hingga tahun 1996, ia dan rekannya mendirikan Lembaga Pembela Hak Asasi Manusia. Bersama Adnan Buyung Nasution, pada tahun 1970 mereka merintis Lembaga Bantuan Hukum. Menurut pengacara senior Todung Mulya Lubis, Yap tidak memandang siapa kliennya, tetapi ia fokus pada kasus yang ditangani. Bahkan, Todung menggambarkan Yap sebagai advokat yang 100%, yang tidak gila uang dan harta. Ia selalu simpati pada orang-orang tertindas, orang-orang kecil, dan bersedia membela keadilan tanpa pandang bulu. Hingga akhirnya ia berhasil menjadi lambang hukum dan HAM di Indonesia. Namanya diabadikan sebagai penghargaan tertinggi untuk mereka yang berjuang menegakkan HAM di Indonesia. Yap Thiam Hien Award umumnya diberikan setiap tahun pada tanggal 10 Desember sejak tahun 1992. Dalam perjalanan tugas menghadiri konferensi internasional Lembaga Donor untuk Indonesia di Brussels, Belgia, Yap menderita pendarahan usus. Setelah 2 hari dirawat di Rumah Sakit Santo Agustinus, Brussels, Yap menghembuskan napas yang terakhir pada tanggal 25 April tahun 1989. Jenazahnya diterbangkan ke Jakarta. 5 hari kemudian, diiringi ribuan pelayat, jenazahnya dikebumikan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Chicken nugget garing, lezat dan sehat. Martindo, your partner in food solution. Mega Motor Group, solusi keuangan Anda. California Furniture, pilihan tepat keluarga Anda.